Bahkan saya ada cara yang aneh Bang Galis dalam proses penyembuhan saya ini, yaitu mencium suatu aroma, kemudian kita flashback ke masa lalu di mana kita belum terkena was-was ini, dan kita seolah-olah berada di masa lalu itu dalam keadaan pikiran tenang, nggak ada beban was-was apapun, itu bisa menjadi terapi. Itu makanya aroma itu sangat berpengaruh. Bahkan aroma bisa mengingatkan kita kepada mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gebut Indonesia, channel yang didedikasikan untuk teman-teman yang mengalami was-was, langsung dari motivasi dari Bang Sahal yang pernah mengalami was-was tersebut. Langsung saja kita sapa Bang Sahal. Assalamualaikum Bang Sahal. Salam. Jadi kegiatan hari ini apa biasanya? Apa yang ada lah. Yang penting harus ada aktivitas lah setiap hari. Yang penting halal kan? Penting halal. Berarti kerja serabutan. Iya. Karena saya merasa Bang Galis ketika satu hari saja nggak ada aktivitas itu jenuhnya luar biasa. Dan kadang-kadang was-was juga. Ya karena bosan mungkin ya. Iya, kalau nggak ada kegiatan. Ini persis seperti waktu corona kemarin. Kan semua bekerja dari rumah. Sehingga karena mereka tidak berinteraksi dengan orang-orang, banyak yang mengalami was-was. Kemarin banyak yang komen di channel kita ini. Pas corona banyak terkena was-was. Seperti pandemi kemarin, selain juga banyak korban meninggal karena COVID sendiri, juga banyak yang mentalnya down mungkin karena ada yang sampai larinya ke was-was ya, ke stres mungkin ya, karena PHK juga begitu banyaknya kemarin ya. Jadi Bang Sahal sendiri masih merasa tuh kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan, was-wasnya kambuh gitu. Iya, kadang-kadang Bang Galis. Kalau lagi nggak ada kegiatan di rumah aja gitu kan, itu was-wasnya suka gimana ya, suka membayang-bayangi, bukan kambuh sih sebenarnya. Was-wasnya suka membayang-bayangi, cuman karena saya sudah bisa mengabaikannya, jadi bisa dihilangkan. Ya karena sudah pengalaman ya, pengalaman dalam mengatasi was-was ya. Nah jadi ini yang mau saya tanyakan Bang Sahal. Ini dari pribadi saya, selama kita membuat video motivasi untuk teman-teman yang was-was ini, kan ada dari sekian banyak komentar-komentar di bawah itu kan ada yang was-was najis, was-was akidah, was-was apalagi itu was-was biasa kayak kemarin yang orang Hindu itu kan Beragam lah ya. beragam lah was-wasnya. Cuman ada yang was-wasnya macam-macam, ada yang was-was najisnya sampai berulang-ulang kali membersihkan cebok kan ada juga kan gitu kan. Jadi dari sekian banyak was-was tuh sebenarnya Bang Sahal sudah pernah mengalami semuanya atau cuman di was-was akidah saja ataupun najis yang sering kita bahas di video-video? Iya, saya heran juga Bang Galis. Itu setiap saya baca komentar dari teman-teman, loh kok saya sudah mengalami ini? Sudah mengalami semua ya? Semua lengkap. Bahkan was-was itu sebelum saya ke pesantren, was-was menyusun buku itu pernah. Was-was mengunci pintu juga pernah. Itu kan masih umum was-wasnya, bukan masalah agama. Itu pernah. Nah, apalagi kalau masalah agama ini setelah saya ke pesantren, itu semua yang teman-teman tanyakan sudah saya alami, dan insya Allah semuanya ada solusi teman-teman. Jadi saya memberikan solusi kepada teman-teman itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oh, jadi Bang Sahal sudah mengalami semua. Berarti dari teman-teman yang berkomentar itu tidak ada salahnya mungkin mereka berkomentar sebenarnya itu maksudnya pada orang yang tepat lah ya, pada orang yang tepat lah. Mulai dari was-was yang kecil sampai yang besar, was-was nadar, was-was bihar, was-was talak, semuanya Bang Galis. Was-was talak itu juga ada. Maksudnya was-was talak itu gimana? Maksudnya udah kasih talak sama istrinya, lupa nih, bukan sah apa enggak ya talak? Bukan itu. Kan talak itu ada yang sarih, ada yang kinayah, ada lafaz yang jelas yang tidak perlu niat, ada yang kinayah. Jadi yang saya was-was ini masalah talak kinayah. Talak kinayah itu misalnya saya katakan kepada istri, ini saya tinggal ya. Itu saya tinggal ya. Nah, itu kalau ada niat dalam hati untuk mentalak, mengucapkan saya tinggal, itu ada niat untuk talak, sebagai talak, itu jatuh sebagai talak. Tapi kalau sekedar ancam ya? Kalau ancaman enggak. Sekedar mengancam? Enggak, ancaman enggak. Jadi secara bahasa agama pun kalau misalnya tidak ada niat nggak apa-apa gitu. Misalnya kita bilang cerai tapi niat kita nggak ada, tidak bermasalah.
Sebenarnya gini, lafadz cerai itu sarih, artinya sarih jelas yang tidak mengarah kepada makna lain, seperti talak, talak tuki misalnya, aku talak engkau, ataupun cerai meskipun nggak ada niat tetap jatuh sebagai talak. Yang kedua adalah lafadz kinayah, Bang Garis. Nah, lafadz kinayah itu yang bisa jadi kepada talak, bisa jadi kepada makna lain. Itu perlu niat. Kalau nggak ada niat nggak jadi talak. Jadi mohon maaf di Bang Sahal, ini bukankah ini yang saya tahu, saya juga minim ilmu, tapi yang saya tahu, bukankah masalah dengan istri itu, masalah lafaz kata-kata itu, dengan apalagi masalah talak ini, kan tidak bisa bercanda. Setiap dihitung tuh, maksudnya kalau kita pun bercanda sama istri, yang saya talak nih, kan ada juga ulama yang berpendapat itu sudah itu talak. Itu gimana? Itu kita nggak boleh bercanda dalam masalah ini. Maksudnya udah kau, talak engkau ya. Nah, itu walaupun kita dalam keadaan bercanda, walaupun kita dalam keadaan marah, itu tetap jatuh sebagai talak, karena tidak ada main-main. Ya, karena kata Nabi ada yang sesuatu itu yang bercandanya jadi serius memang serius. Itu talak, nikah. Itu nggak boleh bercanda. Mas Ahad telah menceritakan tadi tentang ada yang was-was baru yang bangsa alami tadi kan, walaupun tidak lama tapi sempat was-was juga. Iya. Nah, berarti itu menandakan Mas Ahad belum benar-benar sembuh. Saya nggak tahu apakah benar sudah sembuh secara sempurna atau belum. Yang pasti bayang-bayangan was-was itu masih ada. Dan alhamdulillah saya bisa mengabaikan dengan spontan. Nah, dan kalau masalah lain sudah bisa diabaikan semua. Iya. Jadi kalau was-was saya sekarang itu lebih kepada banyak hikmahnya, Bang Galis. Nah, misalnya masalah seperti itu, seperti masalah cerai tadi, itu saya langsung cari rujukan. Ya, cari rujukan, referensi apakah benar itu bisa jatuh sebagai talak atau enggak gitu kan. Nah, jadi bisa nambah ilmu. Sementara kecemasannya nggak terlalu berat seperti dulu, jadi nggak jadi suatu masalah buat saya. Ya, karena nggak cemas gitu. Cuman kita perlu jawaban apakah ini bisa jatuh sebagai talak atau enggak. Nah, kan dapat jawaban, ilmu pun dapat, kecemasan pun nggak ada gitu. Makanya saya katakan itu cuman bayang-bayang was-was saja. Ya. Dan alhamdulillah juga Bang Sahal sudah bisa mengabaikan was-was yang lain, dan juga ketika itu pun bisa cepat selesai ya. Dan alhamdulillah juga dengan Bang Sahal sudah mengalami kan, di video-video kita banyak sekali memberikan motivasi terhadap teman-teman, bagaimana cara sembuh dari was-was. Dan tadi saya juga tanyakan, Bang Sahal juga sudah menjawab kalau misalnya yang teman-teman komentar di bawah itu kan banyak sekali jenis was-wasnya. Itu kalau kita catat mungkin mungkin bisa setebal gini halamannya kan. Nah, jadi dan di komentar yang tadi pun Mas Sahal sudah menjawab kalau misalnya yang di komen sama teman-teman tuh hampir semua, bukan hampir, semuanya sudah pernah Mas Sahal alami ya. Nah, jadi sudah kompleks was-wasnya, dan dari sekian banyak komentar teman-teman kan Mas Sahal mencoba untuk menjawab semua kan. Teman-teman mencoba untuk menjawab semua. Jadi setiap video yang kita upload di sini kan jawabannya kan beda-beda, solusinya beda-beda. Ada yang masalah akidah, masalah najis kan, jawabannya berbeda-beda gitu. Jadi dari sekian banyak solusi yang Bang Sahal sarankan kepada teman-teman, itu yang mana sebenarnya itu? Kok banyak sekali sarannya? Yang mana sebenarnya yang menyebabkan Bang Sahal bisa sembuh? Ya, jadi saya nggak tahu persis Bang Galis yang mana yang menyembuhkan saya. Yang pasti semua metode, semua cara dan solusi yang saya berikan untuk teman-teman semua itu sudah saya lakukan. Nah, saya nggak tahu apakah karena saya ruqyah saya bisa sembuh, apakah saya karena menerapkan law of attraction saya bisa sembuh. Law of attraction. Saya nggak tahu. Yang pasti saya sudah menerapkan semua, dan alhamdulillah berkat ikhtiar saya melakukan semua itu saya bisa sembuh. Nah, jadi teman-teman nggak perlu milih. Saya ini aja supaya bisa sembuh. Saya ruqyah aja supaya bisa sembuh. Nggak boleh. Teman-teman harus melakukan semua ikhtiar itu. Nah, mudah-mudahan. Makanya teman-teman tonton semua video kita yang sudah lalu, itu banyak sekali solusi was-was dari kita yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat teman-teman. Teman-teman harus terapkan semua, Bang Galis. Nggak boleh setengah-setengah. Nah, seperti mengabaikan secara total itu nggak cukup, cuma mengabaikan aja. Kita perlu ikhtiar lain, doa misalnya. Law of attraction yang kemarin itu kan? Itu law of attraction
positif min, nah Ya. seperti yang kita tekankan di channel ini kan, berpikir positif lah. Ya, yang penting semua daripada itu intinya kembali pada pikiran positif, Bang Galis. Karena was-was ini berkaitan dengan kesehatan mental, kita perlu merefresh pikiran kita, Bahkan saya ada cara yang aneh, Bang Galis, dalam proses penyembuhan saya ini. Kemarin saya baru ingat baru ini, Bang Galis. Kemarin pas saya ke kebun sawit, secara nggak sengaja saya mencium aroma bunga kelapa sawit itu. Oh, ini aroma kentut babi. Aroma kelapa sawit kan khas sekali baunya. Nah, jadi spontan saya langsung teringat, oh dulu saya pernah mencium bau ini ketika saya lagi was-was. Dan seketika saya langsung flashback ketika masa saya nggak was-was gitu, karena sebelum saya terkena was-was juga nggak asing sama aroma ini. Sebelum saya was-was dulu sekali waktu masih SMP atau SMA ya, nggak asing sama aroma bunga kelapa sawit ini. Seperti merefresh pikiran saya. Wah, ini nggak asing bau ini, aroma ini nggak asing, sehingga saya berimajinasi kembali, Bang Galis. Berimajinasi kembali bahwa saya berada di masa lalu ketika saya masih sehat. Jadi itu sebagai terapi juga, sebagai terapi penyembuhan was-was, yaitu mencium suatu aroma, kemudian kita flashback ke masa lalu di mana kita belum terkena was-was ini, dan kita seolah-olah berada di masa lalu itu dalam keadaan pikiran tenang, nggak ada beban was-was apapun. Itu bisa menjadi terapi. Itu makanya aroma itu sangat berpengaruh. Bahkan aroma bisa mengingatkan kita kepada mantan. Ya kan? Aroma khas yang pernah dipakai oleh seseorang yang kita suka di zaman dulu, itu bisa mengingatkan kembali ketika kita mencium aroma ini. Enggak, kalau masalah mengingat kepada mantan nggak cuma aroma-aroma ya. Misalnya ada single-single lagu yang hits pada waktu itu kan. Iya. Ada lagu-lagu yang hits, ketika dengar kembali langsung ingat mantan. Nah, jadi ini perlu kita flashback ke belakang, mengingat kembali masa-masa kita sebelum kita sakit, masa-masa kita sehat. Itu bisa juga menjadi terapi, Bang Galis. Itu kan aneh sebenarnya cara ini, tapi sedikit banyaknya berpengaruh dalam proses kesembuhan kita ini. Ya. Dan tergantung juga was-wasnya yang seperti apa kan. Seperti ini, kalau misalnya dia was-was najis, kan nggak mungkin diambilnya solusi was-was akidah kan. Ataupun was-was akidah kan nggak mungkin, kalau orang was-was akidah ketika cebok mengabaikan ceboknya misalnya kan cebok masalah najis kan? Beda masalah. Ada sedikit beda solusi walaupun banyak yang sama solusinya. Tapi yang solusi yang paling umum itu ya law of attraction itu mencakup semua. Kalau law of attraction itu mencakup semua hal tentang masalah was-was, itu paling komplit tuh kan. Ya. Makanya kemarin Mas Saha juga menyarankan yang itu kan, karena bisa diterapkan di semua lini was-was. Memang kalau orang yang sudah pernah mengalami dan akhirnya sembuh itu memang banyak sekali metodenya. Akhirnya Mas Saha sendiri waktu itu tidak pernah kecewa dengan apa yang sudah Mas Saha lakukan. Iya. Sudah dengan berbagai cara yang Mas Saha terapkan untuk mengabaikan juga tidak bisa kan. Untuk berpikir positif pun juga masih ragu-ragu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali metode-metode yang Bang Saha terapkan. Tetapi dari sekian banyak metode yang Bang Saha terapkan waktu itu, ada nggak metode untuk Bang Saha sembuh dari was-was ini yang Bang Saha gagal waktu itu? Merasa metode itu nggak efektif. Merasa metode itu tidak